Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kembali lagi bersama kami di video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Nah, teman-teman penasaran kan tentang materi kami? Untuk lebih jelasnya, simak video berikutnya. Pengertian teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Teori perkembangan psikososial adalah salah satu teori terbaik dalam psikologi. Seperti Sigmund Freud, Erikson percaya bahwa kepribadian berkembang dalam beberapa tingkatan. Teori perkembangan kepribadian yang dikemukakan Erikson merupakan salah satu teori yang memiliki pengaruh kuat dalam psikologi. Bersama dengan Sigmund Freud, Erikson mendapatkan posisi penting dalam psikologi. Rangkaian kata Erikson dalam teorinya. Yang pertama yaitu pada dasarnya setiap perkembangan dalam kepribadian manusia mengalami keserasian dari tahap-tahap yang telah ditetapkan, sehingga pertumbuhan dalam setiap individu dapat dilihat atau dibaca untuk mendorong, mengetahui, dan untuk selalu mempengaruhi dalam radius yang lebih luas. Nah, yang terakhir yaitu masyarakat pada prinsipnya juga merupakan salah satu unsur untuk memelihara saat setiap individu yang baru memasuki lingkungan tersebut berinteraksi dan berusaha menjaga serta untuk mendorong secara tepat berdasarkan dari perpindahan di dalam tahap-tahap yang ada. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan psikososial Erik Erikson. Adapun 8 tahap atau fase perkembangan kepribadian menurut Erikson memiliki ciri utama. Setiap tahapnya adalah satu pihak bersifat biologis dan di lain pihak bersifat sosial yang berjalan melalui krisis di antara dua popularitas. Adapun tingkatan dalam 8 tahap perkembangan yang dilalui oleh setiap manusia menurut Erikson adalah sebagai berikut. 1. Tahap kepercayaan dan ketidakkepercayaan atau Trust and Mistrust. Tahap ini berlangsung pada masa kira-kira terjadi pada umur 0 sampai 8 bulan atau bayi. Tugas yang harus dijalani pada tahap ini adalah menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan ini akan terbina dengan baik apabila dorongan pada bayi terpuaskan. Misalnya, untuk tidur dengan tenang, menyantap makanan dengan tepat waktu. Oleh sebab itu, peran ibu sangat penting dan dibutuhkan. Yang pertama, indikator positif. Pada tahap ini bayi belajar untuk mempercayai orang lain, pemenuhan kepuasan, dan pengasuh atau orang tua tentang kebutuhan. Yang kedua, indikator negatif. Jika kebutuhan tidak terpenuhi, maka bayi merasa tidak percaya, takut, dan curiga, ditandai dengan eliminasi buruk tidur. 2. Tahap otonomi dan perasaan malu-malu dan ragu-ragu atau otonomi and shame and doubt. Pada tahap kedua atau masa ini biasanya disebut masa balita yang berlangsung mulai dari usia 1 sampai 8 bulan sampai 3 tahun atau toddler. Pada masa ini kemandirian diperlukan untuk memperkecil perasaan malu dan ragu-ragu.
Apabila dalam menjalani suatu hubungan antara anak dan orang tuanya terhadap suatu sikap atau tindakan yang baik, maka dapat menghasilkan suatu kemandirian. Namun sebaliknya, jika orang tua salah dalam mengasuh anaknya ketika bersikap salah, maka anak dalam perkembangannya akan mengalami sikap malu dan ragu-ragu. Yang pertama, indikator positif. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan kemandirian pada saat pengikatan kontrol fungsi tubuh terhadap kegiatan. Contoh, membuka dan memakai baju sendiri, pemilihan makanan dan mainan yang disukai. Yang kedua, indikator negatif. Jika anak dibuat merasa buruk saat melakukan kesalahan, anak akan menjadi malu, kurang kemauan, dan ketidakpatuhan, serta jika anak tidak berhasil melakukannya, akan merasa tidak cukup dan ragu-ragu terhadap diri sendiri. 3. Prakarsa dan rasa bersalah atau initiative and guilt. Tahap ketiga adalah tahap bermain. Tahap ini pada saat periode tertentu saat anak menginjak usia 3 tahun atau prasekolah, dan tugas yang harus dipegang seorang anak pada masa ini adalah untuk belajar, punya gagasan atau inisiatif tanpa banyak terlalu melakukan kesalahan. Masa di mana seorang anak ingin belajar dan mampu belajar terhadap dunia luar serta mempelajari kemampuan-kemampuan baru, juga memiliki tujuan. Indikator positif. Pada tahap ini, anak mengembangkan inisiatif pada saat merencanakan dan mencoba hal, seperti berimajinatif, mampu menunjukkan kekuatan dan kontrolnya akan dunia melalui permainan langsung dan interaksi sosial. Jika berhasil merasa mampu dan kompeten dalam memimpin orang lain, adanya peningkatan tanggung jawab dan prakarsa. Indikator negatif. Anak merasa kurang percaya diri, pesimis, takut membuat kesalahan, perasaan bersalah, perasaan ragu-ragu, dan kurang inisiatif, kendali, dan pembatasan aktivitas dari berlebihan. 4. Tahap kerajinan dan rasa rendah diri, industri dan inferiority. Tahap keempat adalah tahap laten yang terjadi pada usia dasar antara umur 6-12 tahun. Salah satu tugas yang diperlukan dalam tahap ini adalah dengan mengembangkan kemampuan kerja keras dan menghindari perasaan rasa rendah diri. Semua aspek memiliki peran, misalnya orang tua harus selalu mendorong, guru harus memberi perhatian, teman harus menerima kehadirannya, dan lain sebagainya. 1. Indikator positif. Pada tahap ini anak mulai untuk menciptakan, mengembangkan sesuatu yang baru. Melalui interaksi sosial, anak mulai mengembangkan perasaan bangga terhadap keberhasilan dan kemampuan mereka yang didukung dan diarahkan oleh orang tua, dan guru mengembangkan perasaan kompeten dan percaya dengan keterampilan yang dimilikinya. 2. Indikator negatif. Anak yang sedikit atau tidak sama sekali didukung dari orang tua, guru, atau teman sebaya akan merasa ragu akan kemampuannya untuk berhasil, merasa diri biasa-biasa saja, menarik diri dari sekolah dan teman sebaya putus harapan. 5. Tahap identitas dan kekacauan identitas, identity dan identity condition. Tahap kelima merupakan tahap adolescent
remaja yang dimulai pada saat masa puber dari usia 12 tahun. Menurut Erikson, masa ini merupakan masa yang mempunyai peranan penting karena melalui tahap ini seseorang dituntut harus mencapai tingkat identitas ego. Dalam pengertiannya, identitas pribadi berarti mengetahui siapa dirinya dan bagaimana cara seseorang terjun ke tengah masyarakat. Lingkungan dalam tahap ini semakin luas, tidak hanya area keluarga atau sekolah, namun dengan masyarakat dan dalam lingkungannya. 1. Indikator positif. Sadar akan diri sendiri bermaksud untuk mengualitaskan. 1. Indikator positif. Sadar akan diri sendiri bermaksud untuk mengaktualisasi kemampuan diri. Contoh, seorang anak teman baru yang ikut bergabung dengan teman lain sekolah barunya, dan seorang mahasiswa yang berprestasi mendapat beasiswa S2 di luar negeri. 2. Indikator negatif. Bagi mereka yang tidak yakin terhadap kepercayaan diri dan hasratnya, akan muncul rasa tidak aman dan bingung terhadap diri dan masa depannya, tidak mampu membuat keputusan sendiri, dan mungkin terhadap perilaku antisosial. Yang keenam yaitu tahap keintiman dan isolasi atau intimacy and isolation. Ketika tahap pertama hingga tahap kelima sudah dilalui, maka setiap individu dan memasuki jenjang berikutnya, yaitu pada masa dewasa awal yang berusia sekitar 20-30 tahun atau dewasa muda. Jenjang ini menurut Erikson adalah masa di mana seseorang ingin mencapai kedekatan dengan orang lain dan berusaha menghindari dari sikap menyendiri. Periode ini diperhatikan dengan adanya hubungan spesial dengan orang lain, yaitu antara lawan jenis yang biasa disebut pacaran. A. Indikator positif. Memiliki hubungan yang intim dengan orang lain, memiliki komitmen terhadap pekerjaan dan hubungan. Contohnya, memiliki hubungan yang intim dengan lawan jenis. B. Indikator negatif. Hubungan impersonal, menghindari komitmen dalam hubungan, karir, atau gaya hidup. Seseorang yang tidak bersedia atau tidak mampu untuk berbagi mengenai diri sendiri akan merasa sendiri. Yang ketujuh, tahap generativitas dan stagnasi atau granativity and stagnation. Pada tahap ini, seseorang akan memasuki tahap mengabadikan diri guna menjaga keseimbangan antara sifat melainkan sesuatu atau generativitas dengan baik, berbuat apa-apa atau stagnasi, dan tahap ini dimulai dari usia 40-50 tahun atau dewasa tengah. Pada masa ini, seseorang yang merasa harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dengan tepat dan teratur. A. Indikator positif. Generativitas adalah keinginan untuk merawat dan membimbing orang lain. Mereka membangun hidupnya berfokus pada karir dan keluarga, mengekspresikan kepedulian dan dunia di masa yang akan datang. Contohnya, pada tahap ini seorang sudah memiliki kematangan pemikiran dan mental sehingga dalam penyaluran hasrat lebih fokus pada keluarga, karir, bekerja, dan mampu mengkoordinasikan keluarga dan kerja dengan baik. Indikator negatif. Stagnasi adalah perhatian yang melebihkan pada dirinya atau perilaku merusak tidak anaknya dan masyarakat. Mereka yang gagal melalui tahap ini akan merasa tidak produktif dan tidak terlibat di dunia ini.
Yang kedelapan yaitu tahap integritas dan keputusan atau integrity and despair. Tahap terakhir dalam teorinya Erikson disebut tahap usia senja, yang diawali dari usia 65 tahun sampai seseorang itu tutup usia. Tahap ini merupakan tahap yang sulit dilewati menurut pandangan sebagian orang, dikarenakan mereka sudah merasa tersaing dalam lingkungan kehidupannya. Karena seorang pada usia senja dianggap tidak dapat berbuat apa-apa lagi atau tidak berguna lagi. Kesulitan tersebut dapat diatasi jika dalam diri orang tersebut bisa menerima hidup dan bisa berarti mau juga menerima akhir dari hidup itu sendiri. A. Indikator positif, cenderung melakukan cerminan diri terhadap masa lalu. Penerimaan akan kematian. Contohnya, pada tahap ini seorang akan melihat cerminan diri pada individu-individu lain. B. Indikator negatif, mereka yang tidak berhasil di fase ini akan merasa bahwa hidupnya percuma dan mengalami banyak penyesalan. Mereka kehilangan memandang rendah orang lain. Nah, teman-teman, itulah penjelasan singkat kami mengenai teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Semoga videonya bermanfaat. Tunggu kami video berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.